Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Ya, hari ini banyak yang keluar kota ya. Ya, kita lihat wajah-wajah yang sukacita pada pagi hari ini. Yang masih di Jakarta, sepertinya Jakarta agak lowong hari ini ya. Saya baru kembali juga dari Bali tadi pagi ya. Pesawatnya delay. Jadi ini sedikit update saya melayani di Every Nation Denpasar. Sudah ada slide-nya? Di Every Nation Denpasar, saya diberi kesempatan untuk melayani jemaat Every Nation Denpasar oleh Pastor Dedi ya, di ibadah Natal di tanggal 25. Ya, di ibadah Natal di tanggal 25 hari Kamis ya yang lalu. Dan surprise, saya melihat pertumbuhan di gereja Every Nation di Denpasar ya, ada lebih dari 400 ya, penuh sekali. Jadi mereka ibadah hari 24 malamnya. 24 malam itu juga sudah penuh sekali. Lalu 25 pagi, jam 10 pagi ini juga penuh sekali ibadah mereka. Dan ini salam dari, bisa diputar videonya? Salam dari Every Nation Denpasar. Every Nation Denpasar mengucapkan Ya, itu dia. Ya, kasih tepuk tangan. Penuh sekali sampai ke belakang, anak-anak muda ya yang bergairah. Ini juga kita sempat ambil kesempatan foto-foto dengan anak-anak muda Every Nation Denpasar. Jadi saudara, kalau saudara, terima kasih Aaron, kalau saudara ke Bali, jangan lupa saudara bisa hadir di Every Nation Denpasar. Ada juga Every Nation Jimbaran, ada Every Nation Dalung ya, ada 3 local church di sana. Baik, pada hari ini kita masuk di penghujung 2025 dengan saya berikan tema pada hari ini My Story. Cerita saya di 2025. Setiap kita punya cerita 2025. Setiap saudara punya cerita saudara masing-masing di 2025. Di dalam benak saudara, saudara punya kaleidoskop sendiri untuk apa yang terjadi dalam hidup saudara sepanjang tahun ini. Coba di akhir minggu terakhir ini, mari kita renungkan apa kaleidoskop kita, apa cerita kita di tahun 2025 ini. Tentunya banyak sekali cerita, apakah itu cerita sukacita atau cerita duka cita atau apapun, saudara punya cerita. Amin. Nah, kita mau lihat, merenungkan pada pagi hari ini. Kita baca dari kitab Habakuk 3, dari Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Untuk itu saya mau ajak saudara bangkit berdiri. Kita akan bacakan bersama-sama dari nats kitab Habakuk ini. Kita baca bersama-sama ya. Sudah ada di depan. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang. Ayat 18, aku akan bersuka cita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Allah itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Mari kita berdoa. Biar pagi hari ini Bapa, kami merenungkan karya-Mu yang besar, dan kami mau mendengar firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya siapkan dari kitab Habakuk ini ya. Kitab Habakuk, seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang berbeda pelayanannya. Habakuk bukan nabi yang mengatakan demikian firman Tuhan seperti nabi-nabi lain. Tetapi Habakuk adalah nabi yang berdoa,
yang bersyafaat, yang bernegosiasi dengan Tuhan di dalam doa-doanya. Ya, Habakuk hidup di zaman yang penuh ketidakadilan, di negara Israel yang penuh kehidupan yang tidak adil, kehidupan yang penuh korupsi, kehidupan yang bobrok secara moral di generasi kerajaan Raja Yoyakin pada masa itu. Ya, menjelang pembuangan ke Babilonia. Nah, kehidupan negara yang porak-poranda, yang hancur, ya, dan jauh dari Tuhan. Itulah kehidupan bangsa Israel di masa Habakuk. Dan Habakuk merasakan tidak nyaman. Habakuk merasakan pedih di dalam hatinya dan seperti Habakuk tuh berseru kepada Tuhan, ini kenapa negara ini seperti ini? Ya, Habakuk berseru, Tuhan kenapa engkau tidak bertindak? Ya, bahkan kita lihat di Habakuk, ya. Di kitab Habakuk yang pertama dibuka dengan Habakuk pertama dibuka dengan ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi Habakuk atas ketidakadilan. Ayat kedua. Berapa lama lagi, ya Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu kekerasan, tetapi tidak kau tolong. Nah, saudara-saudara, kita mau lihat kehidupan Habakuk pada hari ini. Kenapa saya kaitkan dengan Habakuk? Mungkin itu hidup kita selama ini. Seperti Habakuk berseru, berapa lama lagi ya Tuhan? Seperti Habakuk berseru, kenapa engkau tidak mendengar Tuhan? Seperti Habakuk berseru, dan bukan hanya berseru, dikatakan Habakuk berteriak di ayat pertama ini. Ayat kedua, Habakuk berteriak dan Habakuk berseru. Jadi doanya Habakuk tuh bukan lagi di dalam kepala atau di dalam batin, tapi Habakuk sudah berteriak. Adakah saudara yang pernah berdoa sampai berteriak? Mungkin ada di antara kita. Artinya tuh apa kalau sudah berdoa, sudah sampai teriak Tuhan gitu, itu artinya apa? Saudara sudah terdesak dan sudah terkepepet sampai doanya saudara berteriak, tolong aku Tuhan. Itulah Habakuk. Seperti itu doanya Habakuk. Artinya Habakuk hidup tuh di generasi yang sudah parah gitu. Generasinya sudah hancur, itu generasinya Habakuk. Ya, mungkin kita sulit bandingkan mungkin kalau kita yang hidupnya nyaman-nyaman saja. Tapi Habakuk hidupnya tidak nyaman. Di generasi yang tidak baik-baik saja, itu Habakuk. Sehingga dia berseru dan dia berteriak. Dikatakan, berapa lama lagi Tuhan engkau menjawab doaku? Artinya berarti doa Habakuk ini sudah lama banget. Sudah lama banget Habakuk berdoa. Dan tidak ada jawaban. Sepertinya Tuhan itu diam. Ini terjadi di generasi Habakuk. Terjadi dalam kehidupan Habakuk. Sepertinya Tuhan tidak ada. Sepertinya tanda kutip ya. Tuhan tidak dengar. Sepertinya Tuhan diam. Membisu. Tidak ada jawaban. Itulah kehidupan Habakuk. Dia berseru, dia berdoa. Dia bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, ini tidak boleh terjadi. Ketidakadilan demi ketidakadilan. Dunia, para pemimpin korupsi, pemimpin bobrok. Ini terjadi penindasan, terjadi korupsi, terjadi praktek ketidakadilan. Orang miskin semakin miskin, orang kaya semakin kaya. Dan Israel semakin runtuh. Dan betul Israel kemudian semakin runtuh dijajah oleh kerajaan apa? Babilonia. Dan dibuang ya oleh Persia dan Babilonia, dibuang Yehuda juga, dibuang ke Babel ya. Sehingga apa yang Habakuk serukan sebetulnya memang tidak terjadi. Tidak terjadi pemulihan. Justru Tuhan kirim bangsa yang lebih jahat dari Israel, yaitu Babilonia. Yang lebih jahat yaitu Persia. Tuhan kirim bangsa-bangsa ini. Di situ juga Habakuk protes mengeluh, dikatakan di sini. Ya, keluhan Habakuk bukan atas ketidakpercayaan, tetapi berupa argumentasi dan syafaat Habakuk kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Apa yang Habakuk serukan, apa yang Habakuk teriak itu
Tidak terjadi juga hari itu. Justru yang terjadi apa? Israel tetap dibuang. Israel tetap melewati masa sulit dan penghukuman. Saya mau kaitkan ini dengan kehidupan kita. Saudara, bagaimana cerita kita di tahun 2025 ini? Mungkin di antara saudara seperti Habakuk. Berdoa, tidak terjadi apa-apa. Berdoa, tidak ada jawaban. Sepertinya Tuhan diam. Sepertinya Tuhan lagi sibuk urusan lain. Sepertinya Tuhan tidak dengar seruan kita. Itu yang Habakuk alami. Jadi saudara, kalau saudara mengalami itu tahun ini, berbahagialah saudara tidak sendiri. Habakuk juga mengalaminya. Habakuk bahkan dia mengatakan, Tuhan sampai kapan? Berapa lama lagi Tuhan? Saudara, saya mau sampaikan fakta ini. Dalam kehidupan kita, ya, sepanjang, at least paling tidak sepanjang 2025 ini, tidak selamanya, tidak selalu apa yang kita mau itu harus terjadi. Tidak selalu apa yang kita inginkan itu yang harus terjadi sesuai apa kita mau. Ya. Tidak selalu apa yang kita inginkan itu harus terjadi sekarang juga. Itu yang Habakuk alami paling tidak. Kalau Habakuk doanya langsung terjawab, kan Habakuk pasti tidak tulis begini, berapa lama lagi Tuhan? Ya kan? Ternyata Habakuk pun hidupnya nggak mulus-mulus juga. Nah begitu juga kita dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kehidupan kita tidak selalu mulus-mulus. Tidak selalu yang kita pengen besok terjadi. Kita mau ini besok terjadi. Kita mau ini besok terjadi. Berapa banyak di antara kita, apa yang kita inginkan di 2025 ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya pasti banyak. Salah satunya saya. Saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini. Tidak terjadi di tahun 2025. Ada yang begitu seperti saya? Oh puji Tuhan, gak ada. Semuanya terjadi apa yang saudara mau, puji Tuhan. Saya pengen kesini, saya pengen ini di tahun, masuk nih 2025 nih tanggal 1 Januari 2025 saya udah tulis, saya berharap ini goal saya ini. Wah indah banget masuk 2025. Sampai hari ini 28 Desember 2025. Belum terjadi apa yang saya harapkan, apa yang saya doakan, goal saya. Berapa banyak di antara saudara yang juga seperti itu? Ya. Habakuk juga seperti itu. Tidak semua terjadi apa yang dia inginkan. Nah saudara, hidup sebagai orang Kristen tidak selalu apa yang kita mau harus Tuhan bikin sekarang juga. Tidak selalu apa yang kita mau harus Tuhan turutin sekarang juga Tuhan. Pokoknya saya nggak mau tahu Tuhan, harus sekarang juga. Ya. Tidak selalu begitu. Mungkin yang terjadi jauh, berbeda, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi yang pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan punya agenda lain yang lebih indah dan lebih baik skenario dibanding skenario kita. Amin. Kita mau lihat sikap hati Habakuk dari ayat yang kita baca tadi. Ya, inilah daftar yang Habakuk sampaikan kepada Tuhan dalam doanya. Walaupun Habakuk tidak mendapatkan jawaban doanya sekarang juga, hari itu juga, tahun itu juga, di generasi itu juga, Habakuk menyampaikan menutup ya doanya ini. Jadi ini saya rasa ini semua Habakuk 1-3 ya kalau saudara baca. Habakuk menutupnya di ayat 17 dengan mengatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga. Yang pertama, pohon ara tidak berbunga. Yang kedua, pohon anggur tidak berbuah. Yang ketiga, hasil pohon zaitun mengecewakan. Yang keempat, ladang-ladang tidak menghasilkan. Yang kelima, kambing domba terhalau dari kurungan, dari kandang.
Yang keenam, tidak ada lembu dalam kandang. Ya, ini berbicara mengenai penyediaan. Berbicara mengenai penghidupan. Kalau sekarang ini bisa dibilang sembako, ya, 9 bahan pokok. Ini semua bahan pokok kehidupan standar pada masa itu. Pohon ara, nggak ada bunganya. Pohon anggur tidak berbuah. Ini bicara makanan mereka sehari-hari, makanan pokok mereka tidak ada. Sekalipun pohon zaitun untuk mengolah makanan menjadi roti, tidak ada. Ladang-ladang tidak menghasilkan, ini bicara gandum, tidak ada makanan pokok. Kambing domba tidak ada daging, ya, tidak ada sop buntut, sop iga, sop, ya, nggak ada. Tidak ada lembu dalam kandang yang kemudian bisa diternakan menjadi sapi yang bisa kerja untuk di ladang, dan tidak ada masakan lagi di dalam kehidupan mereka sekalipun. Nah, jadi ayat ke-17, saudara, saya garis bawahi di Alkitab saudara bisa garis bawahi kata-kata sekalipun. Ya. Jadi, saudara, ini benar terjadi dalam kehidupan Habakuk. Kering, tidak ada apa-apa. Tidak ada bahkan bahan pokok yang paling mereka butuhkan, tidak ada. Namun ayat ke-18. Ya. Ayat ke-18. Sekalipun semua ini terjadi, aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Saudara, Tuhan tidak menjanjikan cerita hidup saudara yang selalu mulus. Seperti film Cinderella yang hidupnya mulus sampai endingnya happily, saya lupa, happy apa? Happy ending, ya. Cerita kita mungkin tidak semulus itu. Cerita saudara tahun ini mungkin penuh dengan tantangan. Cerita saudara dalam tahun ini mungkin seperti Habakuk, pohon ara tidak berbunga. Cerita saudara mungkin seperti Habakuk, pohon anggur tidak berbuah. Cerita saudara mungkin seperti ini, ladang-ladang tidak menghasilkan. Cerita saudara mungkin seperti ini, pohon zaitun mengecewakan. Tuhan tidak menjanjikan kepada saudara dan saya cerita hidup yang selalu mulus. Apa yang saudara mau ada. Ada satu orang yang mengalami mulus sekali hidupnya, yaitu Salomo, yang dia mau ada. Dia mau ada. Dia mau ada. Semuanya ada. Tapi di akhir hidupnya, Salomo juga bilang, semuanya itu sia-sia, kata Salomo. Sekalipun saudara mau apapun yang saudara dapatkan, toh juga nanti endingnya saudara juga akan bilang, itu pun semua sia-sia sebenarnya. Karena yang utama, saudara, bukan pohon ara, pohon anggur, lembu, semua kambing domba. Bukan itu yang utama. Yang utama dalam hidup kita adalah Allah di pihak kita. Yang terutama dalam kehidupan saudara adalah kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Itu juga yang Salomo katakan. Amin, saudara. Cerita hidup saudara, jika tidak mulus, tidak apa-apa, saudara. Asal Tuhan bersama saudara. Katakan ke kiri kanan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Asalkan Tuhan ada di dalam saudara. Amin. Sekalipun berliku-liku, sekalipun penuh batu kerikil, sekalipun banyak sekali tantangan dalam tahun 2025 ini. Saya mendorong saudara mulai hari ini, mari kita merefleksikan diri kita. Kita ada waktu libur panjang ini untuk kita refleksi. Apa kebaikan Tuhan di tahun ini dalam hidup saya? Apa yang harus saya perbaiki yang telah saya lakukan di tahun 2025 ini? Apa yang selama ini saya keluhkan? Apa yang selama ini tidak terjadi, yang tidak mulus dalam hidup saya? Ya, dari Habakuk ini kita ambil dua hal ya yang kita bisa tiru dalam keadaan yang susah sekali Habakuk. Dalam keadaan yang desperate, yang
penuh patah semangat mungkin kalau orang lain sudah patah semangat, sudah give up. Tapi kita mau belajar dari Habakuk pada pagi hari ini. Di dalam masa sulit yang ia alami, Habakuk mengambil keputusan pertama, bersuka cita di dalam Tuhan. Ini bisa saudara catat. Sekalipun semua belum terjawab, sekalipun doa Habakuk belum terjawab semua, sekalipun dia dalam masa penantian yang begitu lama, panjang sekali tidak terjadi, tapi Habakuk mengambil keputusan. Ini kuncinya, mengambil keputusan untuk bersukacita di dalam Tuhan. Saudara, sekalipun doa saudara belum terjawab tahun ini, sekalipun saudara melewati masa sulit 2025 ini, sekalipun saudara belum mendapatkan doa saudara di tahun ini, tetapi aku tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Yang pertama kita belajar dari Habakuk, bersuka cita. Sukacita itu bukan ditentukan dari luar keadaan, tapi keputusan kita sendiri. Amin. Putuskan dalam diri kita untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Ambil keputusan bersuka cita di dalam Tuhan. Kemarin kita mau pulang, pesawat kami delay cukup lama. Harusnya jam 9 malam kita berangkat, tapi kita dapat message diundur jam 11.30. Mundur, reschedule 2,5 jam. Saya bisa ambil keputusan ngomel, mengeluh. Aduh, gitu ya, ngomel. Gitu, ini mau ke gereja pagi, mau melayani, kita pulangnya harus malam banget gitu. Tapi kita ambil keputusan, saya dengan Sarah ambil keputusan, kita tetap bersuka cita. Kita tetap bersuka cita. Ya, jadi kita datang memang sudah, kita expect sudah telat, ya kita datangnya juga nggak terlalu pagi, biarin aja malam sekalian. Ya, dan kita datang malam dengan sukacita, kita tidak mengeluh, ya kita tidak komplain kepada airline-nya, kita bahkan sampai di sana kita dilayani dengan baik oleh pesawat airline, kru, ya dikasih kursi yang paling baik di depan, dikasih makan juga, wah semuanya sangat baik. Kita ambil keputusan bersukacita. Ambil keputusan bersukacita. Amin saudara, maukah saudara ambil keputusan untuk tetap bersukacita? Amin saudara. Bersukacita itu mukanya indah saudara, bukan lempeng. Coba kasih muka sukacita ke sebelah kiri kanan. Kan indah kan mukanya kalau sukacita. Ya, kalau sukacita itu mukanya indah sekali. Katakan, saya lihat sukacita di wajahmu. Lihat sebelah kiri kanan. Saya lihat sukacita di wajahmu. Amin. Saudara, Tuhan juga senang lihat saudara bersukacita. Tuhan senang lihat saudara senyum sukacita. Saudara bergirang karena Tuhan. Berarti ada iman di dalam saudara, hidup oleh percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Saudara, bersorak-sorai ini, itu ada kata-kata yang keluar dari mulut kita. Habakuk mengambil keputusan, dia tidak mengumpat. Ya bahasa Indonesia saudara mengerti ya, mengumpat atau tidak mengomel dari mulutnya. Tapi Habakuk mengeluarkan perkataan iman. Ya kita lihat di ayat ke-18 ya. Aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Nah ini sorak-sorainya Habakuk di ayat 19. Allahku, ayat 19 ya. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Nah saudara perhatikan ini ya. Bayangkan hidup Habakuk ini yang begitu susah. Hidup Habakuk itu semua orang itu mengecewakan dia. Pemerintahan itu sangat mengecewakan. Kehidupan ketidakadilan dan kebobrokan moral pada saat itu yang mengganggu pikiran dan hati nuraninya Habakuk.
Tetapi Habakuk mengambil keputusan, mengatakan bersorak-sorai, Tuhan, Engkau Allah penyelamatku, Engkau kekuatanku, Engkau membuat kakiku seperti kaki rusa, Engkau membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Ada perkataan iman yang Habakuk ucapkan dari dalam hatinya. Saudara, sekalipun engkau dalam keadaan sulit, sesulit apapun, saudara jangan mengutuki Tuhan, tapi keluarkan perkataan pujian kepada Tuhan. Dengan katakan, Tuhan Engkau Allah yang baik, Tuhan Engkau membuat aku bersuka cita, Tuhan Engkaulah kekuatanku dan penyelamatku. Itu yang kita belajar dari Habakuk. Bersorak-sorai artinya ada deklarasi, ada perkataan pujian dan iman kepada Tuhan. Nah, inilah yang kita belajar dari hidup Habakuk. Sekalipun Habakuk tidak mendapatkan jawaban doa. Perhatikan saudara. Sukacita dan pujian, ucapan syukur Habakuk bukan karena doanya dijawab. Sekalipun doanya tidak terjawab, Habakuk bersukacita. Habakuk bersorak-sorai. Habakuk tetap memuji Tuhan. Jadi saudara, Tuhan itu baik kepada kita. Apakah doa kita dijawab atau doa kita tidak dijawab, kita tetap mengatakan Tuhan itu baik. Amin saudara. Tuhan itu baik bukan karena doa kita dijawab. Tuhan itu baik, memang dia baik adanya, bukan karena jawabannya. Amin saudara. Tuhan itu kasih bukan karena jawaban doanya, tapi dia kasih apa adanya. Dia baik apa adanya. Keberadaannya adalah Allah yang baik. Amin saudara. Dan dia adalah Allah kita. Jadi saudara, kalau engkau dan saya berdoa, Tuhan, sekalipun engkau tidak jawab pun, engkau tetap Allah yang baik. God is good. God is good. Every time, all the time, setiap waktu, dalam segala keadaan, God is good. Amin saudara. Allah tetap baik. Jadi, saya mau tutup dengan mental seperti ini saudara. Mari kita tutup tahun ini dengan mental sekalipun. Bukan mental kita seandainya. Tuhan, seandainya tahun ini Engkau jawab saja doaku Tuhan, aku pasti melayani Tuhan. Bukan begitu saudara. Jangan pakai mental seandainya. Tuhan, seandainya saja Engkau kemarin itu jawab doaku itu, aku pasti akan ke gereja Tuhan. Tuhan, seandainya aku dapat pekerjaan yang terbaik, hari Minggu bisa libur sehingga aku bisa ke gereja Tuhan. Nah besok-besok udah dapat kerjaan hari Minggu, aduh malas Tuhan, capek Tuhan, ngantuk. Kemarin kerjaannya capek, jadi Minggu gak ke gereja. Saudara miliki mental sekalipun. Ya, sekalipun. Coba bilang ke kiri kanan, yang Pastor Rason bilang itu benar gitu. Yang Pastor Rason bilang itu benar banget gitu. Sekalipun. Saudara, sekalipun hujan badai, aku tetap akan ke gereja. Itu mental sekalipun. Sekalipun Tuhan tidak jawab, aku tetap akan melayani Tuhan. Sekalipun aku belum dapat jodoh, aku tetap akan melayani Tuhan. Sekalipun aku belum dipromosi, aku tetap akan mencintai Tuhan. Aku tetap akan setia dalam persembahan persepuluhan. Sekalipun Tuhan, orang tuaku tidak kasih aku uang jajan, aku tetap akan mengasihi Tuhan. Sekalipun Tuhan, orang tuaku melupakanku, aku tetap akan bersuka cita, bersorak-sorai. Sekalipun Tuhan, orang jodoh yang aku incer, diincar orang duluan, kalah cepat misalnya, kalah di tikungan Tuhan, keburu diambil orang, aku tetap akan bersuka cita. Amin saudara. Tetap akan bersuka cita. Sekalipun Tuhan deal bisnisku, transaksi ini diserobot orang Tuhan, aku tetap akan bersuka cita. Aku tetap akan bersorak-sorai. Saudara, mari kita tutup tahun ini dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Mungkin di sini udah mangkel, aduh udah kesel banget gitu.
sama yang si itu tuh, aduh itu memang keterlaluan yang itu tuh. Mari saudara kita tinggalkan kekesalan hati, masa lalu, semua yang menyakiti kita tahun ini. Mari kita tanggalkan. Tinggalkan apa yang di belakang, mari kita berjalan ke depan. Amin. Kita tutup tahun 2025 ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara mau? Dengan ucapan syukur, itu berarti juga kita bersedia mengampuni siapapun yang menyakiti saudara di tahun 2025 ini, yang membuat saudara sakit hati, yang menghalangi pertumbuhan saudara, yang menjegal saudara, yang menyakiti saudara, yang merugikan bisnis saudara. Siapapun itu, mari saudara, kita ambil keputusan mengampuni, mengucap syukur, bersukacita, dan bersorak-sorai kepada Tuhan. Amin saudara. Dan kita siap untuk masuk tahun yang baru, 2026. Tahun yang penuh kemenangan. Amin saudara. Tahun yang penuh kegairahan. Minggu depan saya akan sharing harapan di tahun 2026. Mujizat yang akan terjadi di 2026. Apa yang akan Tuhan lakukan di tahun depan. Ya, pastikan saudara ajak teman sebanyak-banyaknya, bawa di dalam ibadah. Dan juga saya mendorong saudara untuk kita akan berpuasa sama-sama. Saudara pastikan punya buku panduan doa ini. Saya mendorong semua jemaat berpuasa bersama-sama. Amin. Mulai tanggal 5 sampai tanggal 9 tadi Pak Yodi sudah umumkan. Kita akan puasa sama-sama. Kita akan berdoa sama-sama. Amin saudara. Dan Tuhan akan menyatakan kehendak dan kemuliaannya kepada saudara. Mari kita masuk tahun yang baru 2026 dengan lembaran yang baru. Dengan sukacita yang baru. Dengan pengharapan yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari saudara tanggalkan tahun yang sudah lampau. Masa lalu yang penuh. Yes. Amen. Biar ini menjadi deklarasi hidup kami Tuhan, bahwa Engkau Bapa yang baik. Dan biar kami menutup tahun 2025 ini dengan mengatakan, Bapa di surga, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk sepanjang tahun ini, untuk cerita hidup kami, karena Engkau selalu beserta dengan kami. Bapa, betul Engkau sungguh baik. Bapa, benar kami mencintai Engkau. Biar kami gerejamu semakin kokoh. Tuhan, Engkau adalah kekuatan sehingga kaki kami semakin kokoh seperti kaki rusa yang menapak di gunung yang tinggi. Tuhan menguatkan langkah-langkah hidup kami. Aku berdoa bagi jemaatmu yang mengalami kesulitan sekalipun. Tuhan membuatkan kami kokoh berdiri dan berikan kekuatan. Mereka yang berdoa untuk kesembuhan, aku berdoa untuk ada kuasa kesembuhan, ada mujizat kesembuhan. Mereka yang berdoa untuk terobosan keuangan, aku berdoa ada mujizat terjadi. Tuhan, meskipun apapun yang kami alami, kami tetap bersuka cita, tapi kami tahu Engkau Allah yang beserta kami dan akan menopang, menolong kehidupan kami untuk mengalami terobosan di dalam kehidupan, bahkan dalam keuangan kami. Mereka yang mengalami, yang merindukan, yang berdoa untuk terobosan dalam relationship, dalam hubungan. Aku berdoa untuk ada terobosan dalam hubungan. Ada kedamaian, ada damai sejahtera, ada kesatuan, ada berkat Tuhan dalam relationship kami semua. Tuhan, Engkau Allah sumber harapan kami. Terima kasih Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dan berkat-berkat dari surga. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Allah Putra, Tuhan kita Yesus Kristus, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Semua jemaat yang menerima berkat ini mengatakan bersama-sama, amin.
Amin.